Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar di awal ceramah ataupun di awal khutbah ataupun di awal sebuah tausiah yang berbunyi sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Kita sangat sering mendengar kalimat pernyataan senada dengan itu, yaitu yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pertanyaannya, apakah kita saat ini benar-benar berada dalam zaman yang Islamiyah? Kita benar-benar sudah meninggalkan jahiliyahnya itu? Nah, mari kita lihat pada diri kita sendiri dan kepada lingkungan kita. Saat ini rasa-rasanya ada beberapa hal kejahilian yang belum bisa hilang dari diri kita atau dari lingkungan kita. Nah, kenapa kejahilian itu masih ada dan masih nampak, bahkan masih terjadi pada diri kita atau di lingkungan kita? Kejahilian apakah itu yang masih ada? Di sini saya akan menyampaikan 4 kejahilian yang masih kita rasakan, yang masih kita alami dan terjadi di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama, kejahilian itu adalah bangga pada keturunan. Sebagian dari kita sangat bangga, aku dari keturunan orang kaya, aku keturunan pejabat, dan sebagainya. Sangat banyak itu terjadi. Sangat bangga dengan keturunannya, bangga dengan kekayaannya. Padahal kebanggaan umat diukur dengan keimanan dan ketakwaannya. Nah, inilah kejahilian pertama yang masih sering terjadi dan ada pada diri kita dan di lingkungan kita. Bangga kepada keturunan, padahal semuanya kita umat ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Kejahilian yang kedua adalah mencela nasab. Kalau yang pertama tadi bangga, yang kedua adalah mencela. Ini adalah juga kejahilian. Kenapa? Kalau kita mencela nasab kita karena kita tidak bersyukur atas kondisi keturunan kita yang mungkin tidak kaya secara materi dan sebagainya, itu artinya kita tidak bersyukur, kita lebih dekat kepada kekufuran. Yang kejahilian yang ketiga adalah niyahah. Niyahah itu adalah meratapi mayit, yaitu meratapi kepergian mayit. Jadi menangis sangat keras. Itu masih sering dan kita jumpai di lingkungan masyarakat kita. Bahkan mungkin itu juga terjadi kepada kita atas kepergian ayah kita, kepergian ibu kita dan sebagainya. Menangis sekeras-kerasnya karena takut, karena ditinggal oleh
orang tua ditinggal oleh ayah, itu artinya harta kekayaan saya juga ikut habis dan sebagainya. Itu masih sering kita jumpai. Nah, kejahilian yang keempat apa? Kejahilian yang keempat adalah kita masih mempercayai hal-hal yang bersifat tidak rasional. Contohnya, kita mengkaitkan turunnya hujan dengan rasi bintang, kemudian mempercayai nasib seseorang terhadap bintang. Disebutkan di banyak hal itu, ada Aquarius, ada Pisces dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi nasib kita. Ada lagi yang mengkaitkan sesuatu yang seperti kejadian ini, yang itu jelas sangat dekat kepada kemusyrikan. Nah, ini 4 kejahilian yang masih terjadi pada diri kita dan di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari ini dan tidak melakukan 4 hal kejahilian ini, sehingga kita benar-benar dalam kondisi zaman Islamiyah yang terang benderang. Karena Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah memang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan kejahilian-kejahilian ini agar kita hidup dalam kondisi yang benar-benar Islamiyah. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.